Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 251091900029 kelas 01 SKME 001. Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang Serang. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Office Word sebagai syarat untuk perbaikan UAS. Langsung aja. Pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Lanjut. Untuk membuat dokumen Microsoft Office Word, di sini ada bagian menu file. Nah, ini untuk isinya. Ini ada save, save as, open, close, new, print, save and send. Untuk menyimpan dokumen Microsoft Office Word. Nah, ini untuk menyimpan. Membuka dokumen Microsoft Office Word itu di bagian open. Jika kalian ingin membuka dokumen, kalian klik open di bagian menu file. Dan untuk memprint dokumen Microsoft Office Word, sama ada di menu file, dan ini ada print. Nih. Menutup dokumen itu masih sama di menu file yang X type. Nah, untuk ribbon font, oke, kita masuk ini icon-iconnya ya, font Word. Untuk contoh menu font tadi ada di bagian home ya. Untuk font bold ya, untuk menebalkan kalimat. Untuk font italic ya, memiringkan kalimat. Untuk underline dia menggaris bawahi kalimat. Dan untuk strike through dia menggaris tengah-tengah kalimat. Dan untuk yang tanda X ini, dia itu mengecilkan kalimat di bagian bawah. Dan untuk X yang ini, dia mengecilkan kalimat bagian atas. Nah, untuk ini font tinggal kalian pilih. Di sini ada banyak. Dan ini bagian font size untuk mengecilkan dan memperbesar kalimat. Text effects dia untuk mewarnai kalimat dengan bayang-bayang begitu. Nah, ya. Kalau ini dia untuk memblok kalimat, dan jadi dia tuh kewarnain semua. Tetap ininya kalimatnya warna hitam, tapi dia di pinggirnya tuh jadi tulis nih. Nah, ya. Dan untuk ini dia juga sama untuk warnai kalimat seperti ini. Nah, lanjut. Itu untuk ribbon font ya. Dan untuk ribbon paragraf tuh dia untuk contoh, kita blok kalimat ini. Kalau ini untuk meratakan kalimat sebelah kiri. Kalau ini untuk tengah-tengah begini. Untuk meratakan kalimat bagian kanan. Itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya, bullets dan numbering, drop cap, line spacing. Untuk bullets,
Bullets merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf. Sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen, ada banyak jenis bullets yang ada di Microsoft Word. Jadi tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word. Misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Ini ya, untuk bullets. Contoh bullets itu nah, ini bullets. Di sini ada macam-macam bullets. Terserah kalian mau pilih mana. Nah, ini untuk bullets ya. Numbering itu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bullets dan numbering ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bullets dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Untuk contoh numbering masih sama ya, ada di menu home. Ini numbering contoh. Nah, ini numbering bisa ABCD, bisa pakai huruf 1, 2, 3. Oke, lanjut. Udah. Ini ada caranya. Lanjut. Nah, untuk drop cap merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Ini contohnya. Contoh drop cap itu ada di bagian insert. Ini nih. Nah, begini ya. Ini drop cap. Dia di menu insert. Lanjut. Line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan sesuai dengan keinginan user. Untuk contoh line spacing. Line spacing itu ada di menu home. Nah, yang ini. Nah, kalian bisa sesuaikan jaraknya. Ini ya. Oke, lanjut kita ke pengelolaan tabel. Definisi tabel, sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat tabel. Nih. Nah, tabel tuh ada di menu insert. Membuat tabel ini 3x3. Dia ke samping 3, ke bawah 3. Mengatur desain border. Untuk contoh kita coba praktekkan. Tadi tuh di bagian insert table yang 3x3 border ini untuk menebalkan. Pilih warna yang dibutuhkan atau sesuai keinginan. Kita klik ini border untuk menggaris tabelnya itu biar kelihatan. Lanjut ke membuat surat otomatis dengan mail merge. Pengertian mail merge. Mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Seperti halnya Microsoft Word, mail merge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Ini contoh mail merge. Sertifikat, kartu. Ini untuk langkah-langkah membuat mail merge. Siapkan 2 dokumen, siapkan master dokumen Word, siapkan database Excel,
buka master dokumen Word, pilih menu My Links, pilih menu Select Recipients, pilih menu Use Existing List, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Ini isi data sesuai dengan kebutuhan. Pilih View Results untuk melihat hasilnya. Ini cara untuk membuat file merge. Kita membuat sertifikat. Sini aku mau buat 5 orang, untuk 5 orang ya. Nah, kalau udah, kita save aja file, terus pilih save as. Aku kasih nama apa aja, simpen di dokumen nih, save. Nah, kalau udah, kita langsung ke Microsoft Word. Tadi kan kita udah download sertifikatnya ya. Kita langsung ke insert, pilih picture, pilih sertifikat yang tadi aku tunjukin nih. Nah, insert lagi. Kalau udah, kita buat kotak dulu buat namanya. Ke bagian insert lagi, pilih hapus, pilih yang A, terus tekan. Kalau udah, kita ke bagian save fill, pilih no fill, terus ke save outline, pilih no outline. Kalau udah, kita ke My Links, pilih Select Recipients, pilih Use Existing List, data nama yang tadi kita buat, masukkan ke Word ya. Ini Documents, ini klik open. Nah, kalau udah, kita ke bagian insert merge fill, pilih yang nama, terus ke bagian preview results. Nah, udah ada kan, kita ubah jadi perbesar. Sini aku mau 30 aja, terus pilih font yang kalian suka nih. Nah, udah ya guys. Kan tadi aku buat data 5 orang ya, untuk 5 orang. Tapi di sini ada 1 doang. Nah, gimana cara biar semuanya ada dan biar tahu berhasil atau enggaknya? Kita ke Finish and Merge. Pilih Edit Individual Document. Pilih yang all, terus klik OK. Nah, ini jadi ya guys. Terkecil. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berhasil ya guys. Kalau kalian mau save, pilih file. Pilih yang ini, file, save as. Oke, lanjut membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Maka, makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Membuat nomor halaman otomatis makalah. Membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Klik pada tab Insert pada bagian Group, Header, and Footer, pilih dan klik pada Page Number. Oke, untuk contoh, sini udah ada makalah. Contoh makalah tadi itu page number. Membuat nomor otomatis itu ada di menu insert. Kita ke page number, pilih bottom of page. Bentar, ini kan tadinya ada di nomornya ada di bagian kiri ya, sebelah kiri. Ini play number 1 untuk penomoran di bagian kiri, untuk di bagian tengah, dan ini untuk di bagian kanan. Kita pilih di bagian yang tengah begini.
untuk penomoran otomatis. Kalau udah, kita pilih close header and footer. Nah, ini itu untuk membuat nomor halaman otomatis makalah. Lanjut, membuat daftar isi otomatis makalah. Caranya tuh kita blok dulu bagian-bagian ininya, nggak perlu semuanya karena untuk contoh doang ya. Heading 1, pilih yang update heading 1 to match selection. Kalau udah, kita ke daftar isi sama ya guys, pilih heading 1 blok. Nah, untuk yang ini kita pilih ke heading 2, pilih update heading 2 to match selection. Kita ambil beberapa aja ya. Ini juga heading 2, ini juga. Nah, ini kita ke heading 1, pilih heading 1, dan ini heading 2. Udah, untuk contoh itu aja. Terus lanjut kita ke menu ini, reference. Pilih yang table of contents, pilih yang pertama, tulis kedua. Ini ya, table of contents, pilih yang ini. Nah, ini guys, daftar isi otomatis. Kita hapus aja kontennya. Nah, ini ya, ini daftar otomatis. Ini untuk lanjut ke membuat daftar gambar otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar gambar secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar, klik kanan pada gambar, pilih insert caption untuk memberikan judul pada gambar, new label buat label baru contoh gambar, klik menu home, style caption, bagi view untuk merubah warna tulisan dan lain-lain, klik insert table of figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Kita ke daftar gambar dulu ya. Kita ke menu insert, pilih picture, pilih gambar, terserah bebas, terus insert. Nah, udah, kita klik mouse yang bagian kanan, pilih insert caption. Aku kasih nama, kita ke bagian new label. Contoh, untuk contoh picture aja ya. Klik oh. Nah, dia ada. Terus kita ke menu insert lagi, picture, insert lagi, sama kayak tadi ya guys, insert caption. Nah, dia otomatis jadi berubah itu 1, 2. Oke, nah ada kan daftar otomatis. Terus dari itu kita ke bagian preference, ke insert table of figures, klik OK. Nah, ini dia untuk daftar otomatis. Oke, lanjut. Membuat daftar pustaka otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Pilih menu reference, manage sources, klik new, pilih sumbernya, lengkapi datanya, pilih insert citation untuk membuat kutipan, pilih bibliografi untuk membuat daftar pustaka otomatis. Ini untuk gambarannya. Ini. Nah, ini untuk isinya sesuai yang kalian butuhkan, yang mau kalian tulis, sumbernya dari mana. Nah, ini pilih bibliografi. Nah, ini untuk daftar pustaka otomatis ya. Ini. Oke, sekian presentasi Microsoft Word dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.